Hai geng, welcome back to my channel. Kali ini kita akan ke Jawa geng, untuk melacak satu ungkapan di Jawa. Terima kasih sudah kembali, dan yang baru silahkan subscribe. Bagi yang belum ya, yang sudah, terima kasih banyak. Oke geng, ada ungkapan di Jawa ya, kalau kita misalnya ini kita duduk di alun-alun di Jogja, kan luas itu lapangan. Saya pernah duduk-duduk ya sama teman-teman. Jadi ada acara besar-besaran, itu mereka akan ada ungkapan begini, lo kencah pengunjung kayak sak Dayak. Awalnya saya berpikir, loh hubungannya dengan suku Dayaknya apa? Kenapa begitu orang ini melihat, kawan-kawan saya yang Jawa ini ya, melihat orang yang begitu banyak, misalnya sepatenan atau acara apa gitu, itu ungkapannya ada muncul ungkapan kayak sak Dayak. Ini yang membuat saya berpikir, loh hubungannya dengan orang Dayak apa gitu kan. Lama-lama saya coba telusuri lah ungkapan ini. Nah, itu kan artinya begini kira-kira. Lihat bro gitu, pengunjungnya banyak sekali gitu. Bagi mereka, bagi generasi-generasi muda di Jawa, ungkapan ini untuk menyatakan orang yang dalam kondisi yang sangat banyak gitu. Lihat orang begitu banyak, ungkapannya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita adalah mengapa begitu melihat orang banyak kok ungkapannya itu? Kita langsung saja cek it out. Banyak seperti orang Dayak kan kalau kita artikan itu. Kenapa kok bisa menyimpulkan seperti itu? Jadi geng, kadang saya berpikir, kalau kita cek pun di kamus bahasa Jawa gitu loh, nggak ada istilah Dayak itu banyak, ya kan? Tapi kalau kita tanya-tanya dengan orang-orang yang lama ini, mungkin ada hubungannya dengan orang Dayak. Apakah ini sebuah stereotip? Tapi yang jelas ungkapan ini ada, hidup di masyarakat di Jawa. Ada beberapa stereotip sebenarnya yang terkait dengan suku Dayak, tapi hal ini tentu saja tidak terkait dengan jumlah yang banyak. Misalnya ini dalam hal pengayaan, ini orang tahu, terkenal di kepala orang. Oh iya betul. Kemudian suku Dayak ini dikenal sebagai orang-orang yang cantik, ganteng, amin gitu kan. Stereotip ini kita akan acak terkait dengan orang yang begitu banyak. Ini kapan orang Jawa ini kok bisa bertemu dengan orang Dayak tuh bisa begitu banyak? Kita akan lihat. Kalau ungkapan ini dengan kondisi sekarang tentu saja tidak cocok, karena sangat jarang kita dengar orang Dayak itu berkumpul dalam jumlah banyak. Bahkan di Kalimantan sendiri pun sangat jarang sekali orang Dayak itu berkumpul dalam jumlah banyak. Apalagi zaman dulu kan. Terkait dengan populasi, kalah jauh. Di Wikipedia itu orang Dayak itu urutan ke-13 bahkan setelah Aceh jumlah populasi punya. Cuman kenapa kemudian ungkapan Akeh sak Dayak ini begitu cukup populer untuk menyatakan orang yang sangat banyak? Biasanya kan kalau Akeh tenan ini biasa-biasa aja, tapi kalau udah begitu banyak itu Akeh sak Dayak. Ungkapan ini tentu saja pasti ada sejarahnya. Yang paling dekat itu kalau menurut saya ini adalah terkait dengan perjumpaan di masa lalu, pertemuan di masa lalu. Karena pasti ada alasan yang ungkap ini keluar istilah ini keluar. Karena kalau dengan populasi tidak relevan. Nah, kalau kita berpikir pasti ada satu peristiwa, ada suatu sejarah masa lalu yang menyebabkan orang Jawa kemudian menyebut kayak Sandaya, bertemunya antara suku Jawa dan suku Dayak di masa lalu, yang kemudian berujung pada anggapan bahwa suku Dayak itu memiliki populasi yang besar. Karena pada kenyataannya saat ini suku Dayak itu jauh lebih kecil daripada yang lain. Dan yang paling mungkin itu geng, kalau menurut saya, kalau kita lacak sejarah ya, kita telusuri sejarah, itu adalah pertemuan Majapahit dengan kerajaan Nan Sarunai, perang besar saat itu. Logika ini berdasarkan kecenderungan konflik itu menjadi sumber stereotip. Seperti misalnya ini, suku Sunda dan suku Jawa itu dilarang menikah dulu, itu dikarenakan perang Bubat. Kemudian pandangan suku Osing Banyuwangi sebagai ahli klinik atau perdukunan itu dikarenakan puputan Bayu, latar belakangnya. Kemudian suku Tionghoa itu dipandang benci suku Jawa itu gara-gara geger pecinan. Jadi banyak ternyata konflik-konflik di Jawa ini dulu ya. Kalau kita telisik, kalau kita tilik ke belakang, konflik besar Jawa dengan suku Dayak itu adalah di runtuhnya kerajaan Nan Sarunai kan diserang oleh Majapahit. Tentu saja selain penyerangan yang melibatkan banyak pasukan, perang ini juga menyebabkan lahirnya kerajaan-kerajaan kecil di tanah Dayak. Jadi yang dikisahkan dalam perang ini, orang tahu sekali kenapa. Orang Dayak tahu kenapa. Karena ada syair yang sudah turun-temurun di kalangan Dayak Manyan khususnya, itu Nan Sarunai Usak Jawa. Ini adalah sebuah sastra lisan dalam bahasa Dayak yang turun-temurun. Jadi syair ini geng, Nan Sarunai Usak Jawa ini bercerita tentang hancurnya kerajaan Nan Sarunai oleh Majapahit. Ini menjadi pegangan sejumlah sejarawan dalam menafsirkan penyerangan Majapahit ke Kalimantan. Karena suku Dayak zaman dulu itu belum mengenal tulisan-tulisan, jadi dari tutur-tutur seperti inilah paling diketahui. Salah satunya itu sejarawan Dayak Fridolin Ukur dalam risetnya tahun 1977 geng. Jadi kerajaan Nan Sarunai inilah pemerintahan monarki yang mempersatukan Dayak Manyan di Kalimantan geng.
Fridolin Ukur menyebutkan bahwa kerajaan ini berdiri pada tahun 1309 saat Raden Japutra Layar dinobatkan sebagai raja. Kerajaan ini lenyap setelah ditaklukkan armada Majapahit pada 1389. Jadi geng, setidaknya ada beberapa ekspedisi militer yang dilakukan Majapahit untuk menaklukkan Nansarunai ini. Setidaknya ada 3 lah. 2 ekspedisi awal itu gagal menaklukkan Nansarunai. Kesuksesan penaklukan ini baru diraih setelah ekspedisi ketiga. Yang hebatnya geng, 3 raja Majapahit itu terlibat dalam 3 ekspedisi ini. Berarti 3 masa pemerintahan. Ekspedisi ini juga melibatkan Patih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya. Kehebatan Majapahit ini benar-benar diuji dalam ekspedisi ini. Mereka beberapa kali mengirimkan pasukan militer kan. Riset Fridolin Ukur ini menjadi rujukan peneliti sejarah Universitas Lambung Mangkurat ya, yang menyatakan bahwa ekspedisi pertama Majapahit melibatkan 40.000 pasukan ya. Jadi angka ini bukanlah angka yang kecil, 40.000 orang selama 3 kali, bayangkan aja. Dan 40.000 pasukan bisa dipukul mundur oleh pasukan Nansarunai. Logika sederhana kita itu berbicara bahwa pasukan yang memukul mundur pasti memiliki jumlah yang sama atau lebih besar bahkan. Jadi wajar jika asumsi pasukan Nansarunai ini memiliki jumlah lebih besar daripada Majapahit. Seolah-olah pasukan tidak habis-habis lah di mata orang Majapahit kan, meskipun digempur terus-menerus. Bahkan yang setelah digempur oleh Patih Gajah Mada yang terkenal dengan dikdaya secara strategi maupun kanuragan kan. Jadi kita bisa menyelami kalau Majapahit ini mengalami kekalahan berulang-ulang dalam ekspedisi awal-awal yang melibatkan puluhan ribu pasukan, bayangkan. Jadi muncul stigma bahwa kerajaan Nansarunai ini memiliki jumlah pasukan yang lebih besar pasti. Maka suku Jawa itu memandang bahwa suku Dayak ini punya populasi yang besar kan, karena mampu mengalahkan militer Majapahit pukul mundur di awal-awal. Maka lahirlah penyebutan kemudian bahwa ini berjumlah besar, muncullah istilah ungkapan di kalangan masyarakat Jawa karena berjumpa dengan pasukan yang sangat besar ini, kayak Dayak sampai sekarang. Ini menurut kalau kita telisik lah. Kalimantan bagian tengah dan selatan adalah tanah Dayak besar sebagai negeri mereka orang-orang Dayak. Nah, negeri yang aman, makmur dan sejahtera sebelum abad ke-14. Daerah Dayak ini kayak ini belum mengenal pendatang tadi atau penjajah di wilayah ini. Setelah tahun 1300 lah orang-orang Dayak mengenal kontak dengan bangsa asing. Dalam arti negeri orang Dayak ini mulai didatangi oleh orang-orang dari luar secara berturut-turut lah. F.H. Dumont sebagaimana dikutip oleh Cilik Riwut menyebutkan bahwa orang-orang Dayak ialah penduduk Pulau Kalimantan yang sejati. Artinya orang Dayak inilah penduduk asli Kalimantan. Sejak dahulu mereka ini mendiami seantero Pulau Kalimantan ini, mulai dari sepanjang daerah pesisir sampai ke sebelah darat atau pedalaman. Tetapi ketika orang-orang Melayu dari Sumatera dari tanah Semenanjung Malaka datang, terdesaklah orang-orang Dayak ini mundur, bertambah lama, bertambah jauh ke sebelah darat Pulau Kalimantan. Selain dari orang Melayu, datang juga orang Bugis, Makassar mendiami pantai timur dan pantai barat. Demikian pula orang Jawa datang semasa kerajaan Majapahit. Dan orang asing yang datang ke Kalimantan ini sebelah barat orang Tionghoa. Kedatangan orang-orang Majapahit yang pertama itu terjadi di Kayu Tangi, geng, daerah Banjarmasin sana. Jadi Kayu Tangi ini berhasil ditaklukkan dan kebudayaan Hindu itu ditancapkan di sana. Mulai terpencarlah suku-suku Dayak ini ke arah pedalaman melalui jalur sungai dan jalur darat. Jadi geng, di Kayu Tangi ini diperkirakan akhir perjumpaan dan perpisahan antara suku-suku Dayak yang ngumpul di situ. Di situ juga akhir kebersamaan dan awal perpisahan yang kemudian mempertegas lahirnya suku keluarga atau suku-suku Dayak baru. Artinya geng, dari usul Kayu Tangi lah yang memaksa orang-orang Dayak itu, khususnya Dayak Ot Danum itu dipisahkan dari saudaranya Dayak Ngaju dan Manyan, Dusun, Bakumpai, Taboyan dan suku-suku yang lain. Orang Dayak Ot Danum dan Dayak Ngaju itu berpisah dari saudaranya dan mereka eksodus menelusuri Sungai Barito, geng, Sungai Kapuas, Sungai Kayan dan menyusur pesisir lalu memasuki Sungai Arut, Lamandau dan sungai-sungai kecil yang lain. Sedangkan keluarga Bakumpai, Manyan, Dusun dan Lawangan itu pergi untuk meninggalkan negeri awalnya menelusuri sungai-sungai di Barito, Tabalong, Anak Cabang, sungai yang masih dalam kitaran geografi yang sama kurang lebih. Nah, sejarah tradisional yang ditemukan pada suku Dayak Manyan yang dijumpai dalam Taliwakas serta nyanyian para wadian atau dukun dengan tegas menyatakan bahwa kontak dengan Majapahit itu telah mengakibatkan kehancuran kerajaan suku Dayak ini yang dikenal sebagai Nansarunai Usak Jawa. Nah, suku Manyan ini juga mendiami bagian utara Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong yang disebut Dayak Warukin, Dayak Balangan atau Dusun Balangan yang terdapat di Kabupaten Balangan dan Dayak Samihim yang terdapat di Kabupaten Kota Baru juga digolongkan ke dalam suku Manyan. Suku Manyan di Kalimantan Selatan dikelompokkan sebagai Manyan 2. Menurut orang Manyan, sebelum menempati kawasan tempat tinggal yang sekarang, mereka ini berasal dari hilir. Jadi menurut sastra lisan suku Manyan itu, setelah mendapat serangan dari Marajampahit, maksudnya Majapahit, pada kerajaan Nansarunai, suku ini terpencar-pencar kayak membentuk beberapa subetnis. Suku terbagi menjadi 7 subetnis ya, diantaranya Manyan Paju Epat, Manyan Dayu, kemudian Manyan Paju 10, Manyan Benua 5, kemudian Manyan Tanta.
Keunikan suku dusun Manyan antara mereka mempraktikkan ritus pertanian, geng, upacara kematian yang rumit, serta memanggil dukun atau wadian atau balian untuk mengobati penyakit. Agresi militer Majapahit ke Kalimantan ini melakukan kerajaan orang Dayak di pesisir. Jadi diperkirakan tahun 1350 menurut Celik Riwut ya. Begitulah kayu tangi telah ditaklukkan kerajaan Majapahit. Mengungsilah orang-orang Dayak ini ke pedalaman mengikuti pemimpin masing-masing kepala sukunya. Jadi dalam pengungsian dan pelarian itu orang-orang Dayak Mayan mendirikan kerajaan Nan Sarunai. Dan beberapa informasi menyebutkan bahwa di sekitar Candi Agung berdiri pula kerajaan selain Nan Sarunai, yaitu negeri Gagelang dan negeri Kuipang. Ekspansi militer Majapahit ini geng rupanya tidak berhenti sampai ditaklukkannya kerajaan Dayak di pesisir saja. Mereka masuk lagi ke dalam. Kerajaan Nan Sarunai itu kembali digempur ulang oleh kerajaan Majapahit karena kerajaan Nan Sarunai ini dibangun lagi, geng. Jadi kerajaan suku Dayak ini diserang dan dihancurkan habis-habisan lah pokoknya. Jadi semua pemimpin suku Dayak Manyan ini kabarkan tewas, dan tokoh yang berperang melawan Majapahit itu adalah Ambah Idung dan Ambah Jarang. Sedangkan Idung, Jarang, dan anak-anak Dayak lainnya beserta kaum wanita itu diungsikan, disembunyikan di dalam hutan di gunung. Jadi akibat perlawanan dahsyat ini, geng, Nan Sarunai akhirnya hancur lebur lah, tanpa sisa. Jadi semua pemimpin dan tentara Nan Sarunai itu diselesaikan. Kemudian tinggallah anak-anak, orang tua, dan kaum wanita yang mengungsi ke dalam hutan yang selamat. Dengan tewasnya pahlawan dua bersaudara Ambah Idung dan Ambah Jarang, bergelar Datu Taturan Ulau Mai Raja Papangkat Amas, maka kerajaan Nan Sarunai yang wilayahnya meliputi pesisir Sungai Tabalong sampai ke Tanah Pasir di Kalimantan Timur telah ditinggalkan secara mengenaskan lah. Jadi kedaton Nan Sarunai itu, tanah ngampang tanam di sekitar Margasari itu berikut sumur abadi Ambah Jarang, Isa Pulang Tahu Karing, itu dilupakan secara paksa. Singkatnya, geng, musnahlah kerajaan Nan Sarunai dari kampung halaman di tangan musuhnya dari Jawa Dwipa. Begitu Idung dan sepupunya itu Jarang telah menginjak dewasa di pelarian, kembali mereka mencoba membangun dan meneruskan kerajaan Nan Sarunai, geng, yang baru di bawah sungai yang tiada lain adalah Sungai Tabalong dan Sungai Mahakam sebagai kerajaan Nan Sarunai Wau atau kerajaan Nan Sarunai baru. Nah, akhir segala perlawanan kerajaan Nan Sarunai ini ditandai dengan dikuasainya daerah Tumpuk Uhang dan Banua Lawas oleh Raja Ampu Jatmika. Pusat kerajaan Nan Sarunai ini telah ditaklukkan dan dikuasai secara penuh sehingga diteruskan pokoknya sampai masa Lambung Mangkurat. Dan Lambung Mangkurat yang dikenal sebagai Patih Negara Dipa atau pimpinan Negara Dipa ini kekuasaan semakin angkat maju, geng. Jadi berbagai penaklukan dilakukan ahli strategi perang dan ekonomi oleh para Wiramartas. Lambung Mangkurat sendiri kemudian menemukan putri yang dikenal dengan nama Junjung Buih atau Tunjung Buih. Sebenarnya ini untuk memperkuat serta memperkokoh kekuasaan dan wilayahnya, mengorbankan Maraga dan Patmaraga. Jadi mungkin ini sebentuk pernyataan bahwa ketundukan atau kerjasama berdampingan dengan penguasa lama yaitu Nan Sarunai atau Manyan. Di samping mendudukan Putri Junjung Buih sebagai lambang kekuasaan kerajaan negara Dipa dan leburnya rakyat kedua negara itu ke dalam bentuk baru yaitu rakyat negara Dipa yang membawahi pula beberapa kerajaan takluan seperti negara Gagelang, Kuripan, Batang Balangan, Batang Tabalong, dan lain-lain. Berdirinya Candi Agung disertai dengan menapaknya kekuasaan dalam bentuk pemerintahan kerajaan negara Dipa, geng. Kuat lagi dengan perkawinan antara Junjung Buih dengan bangsawan kerajaan Majapahit bernama Cakra Negara yang kemudian setelah menjadi raja negara Dipa bergelar Pangeran Suryanata. Itu, geng, dari ungkapan Ake Sandayak sampai kita menelusuri jejak pertempuran Majapahit dan kerajaan Nan Sarunai Dayak Manyan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen. Silahkan komentar. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.